Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Emak Saufa mau mengelola keuangan gaji 1 juta rupiah sesuai dengan pertanyaan di kolom komentar. Jadi di sini ada pertanyaan dari seorang bunda, cara mengelola gaji 1 juta rupiah dengan rincian jajan anak 27.000 per harinya, arisan 90.000 per minggunya. Ada untuk listrik dan air 150.000 rupiah, dan si bunda ini pengen bisa nabung. Nah, sebelum Mak Saufa lanjut untuk mengelola keuangan rumah tangga, di sini Mak Saufa akan memberikan saran-saran untuk si bunda ini ya. Karena di sini Mak lihat pengeluarannya itu cukup banyak dan dengan penghasilan yang terbatas yaitu 1 juta rupiah. Nah, sebenarnya gaji 1 juta itu cukup nggak sih Mak? Insya Allah cukup ya kalau menurut Mak. Jadi asal kita mampu untuk mengelolanya, insya Allah gaji 1 juta bisa cukup. Bahkan kita bisa sedekah, bisa menabung juga. Semoga vlog Emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun. Terima kasih. Nah, di sini Mak Saufa mau memberikan saran untuk bunda ya. Jadi bunda ini kan penghasilannya 1 juta rupiah. Nah, di sini Mak Saufa sebelumnya mohon maaf apabila saran emak ini kurang atau bagaimana ya. Intinya emak mohon maaf dulu. Jadi kalau menurut emak, kalau penghasilan kita 1 juta, maka kita harus memahami, menyadari kita juga harus berlaku sesuai dengan penghasilan yang kita miliki. Sama ketika kita memiliki penghasilan 2 juta, kita juga harus berlaku sesuai dengan penghasilan yang kita miliki, yaitu 2 juta. Jangan penghasilan 1 juta tapi kita seolah-olah memiliki gaji 2 juta atau lebih dari itu. Pasti nanti akan kurang ya. Jadi ilmunya seperti itu. Kalau kita gaji 1 juta ya sudah 1 juta itu kita manfaatkan, kita kelola supaya cukup dalam 1 bulan. Apakah bisa Mak? Insya Allah bisa kalau kita menyadari. Jadi udah kita kelola, kita pos-poskan. Kalau uangnya kurang ya udah nggak usah gitu loh. Dan ini contohnya ya, contohnya seperti jajan anak sehari 7.000 dan 2 orang. Kan kita juga bisa kan ngajarin. Toh kalau anak nggak jajan itu kan nggak apa-apa bun. Jadi nggak semua itu harus kita turutin. Kita ajarin anak kita untuk makan di rumah dan mengurangi jajan. Kalau anak mau jajan bolehlah sehari 2.000 ya, seperti itu. Jangan berlebihan. Kalau sampai 7.000 dan 2 orang itu udah 14.000. Dan 14.000 kalau 30 hari itu totalnya berapa bunda? 420.000. Itu udah setengah gaji, masa cuma untuk jajan anak? Kan nggak mungkin kan? Jadi seperti itu loh bunda. Maksud emak kita juga harus kayak gimana caranya supaya gaji ini cukup, seperti itu. Nah, ada cara lain yaitu bunda juga bisa mencari penghasilan tambahan. Mungkin anak bunda memang jajannya itu emang super gitu ya. Terus bunda pengen nurutin, bisa aja, tapi bunda juga harus mencari penghasilan tambahan untuk mengimbanginya, seperti itu. Tapi kalau menurut emak sih sayang ya, jadi lebih baik kita mengajari anak kita supaya menerima keadaan seperti itu. Kita kan juga bisa memasakkan mereka sayur mayur gitu kan, seperti itulah ya. Terus lanjut, tidak perlu kita itu ikut arisan ya bunda ya. Jadi arisan di sini tuh fungsinya itu untuk apa dulu gitu ya. Kalau keuangan kita cukup,
silahkan mau ikut arisan. Tapi kita kan di sini keuangan kita pas-pasan. Atau kalau Bunda memang pengen nabung melalui arisan, Bunda bisa menyesuaikan dengan kemampuan Bunda. Karena kalau menurut emak, rezeki itu tidak hanya berupa gaji, bisa melalui kesehatan kita, bisa melalui kita memiliki keluarga yang utuh, keluarga yang baik, keluarga yang sakinah. Terus bisa dengan rasa syukur, dengan mensyukuri berapapun penghasilan kita, atau kita bersyukur dengan apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu juga sebuah rezeki. Jadi rezeki itu tidak selalu berupa uang seperti itu. Dan ini apabila emak kelola sesuai dengan rincian Bunda di atas, ya, seperti jajan anak 7.000 sehari dikalikan 30, hasilnya itu bisa 420.000 rupiah. Terus arisan 90.000 per minggu. Nah, ini juga bisa totalnya 360.000 rupiah. Belum listrik dan juga airnya 150.000 rupiah. Di sini mak total itu udah 930.000 rupiah. Sehingga sisanya hanya 70.000 rupiah. Pastinya ya ini belum makan dan lain-lain. Pastinya akan kurang ya. Dan di sini selain memberikan saran, Mak Saufa juga akan mencoba membuatkan cara mengelola keuangannya. Jadi untuk kasus Bunda dengan penghasilan 1 juta rupiah, di sini Mak akan bantu dengan mengelola, yaitu dengan memakai metode 50-30-20. Maksudnya metode 50-30-20 ini adalah metode dasar, metode paling mudah cara mengelola keuangan. Ya, jadi untuk kebutuhannya 50% atau 500.000. Untuk kewajibannya 30% atau 300.000, dan untuk 20%-nya itu adalah untuk dana darurat, sedekah, dan juga tabungan. Seperti itu metode basic cara mengelola keuangan. Nah, untuk kasus Bunda di sini Mak coba untuk mengelolanya memakai metode yang sama. Yang pertama, untuk kebutuhan 50% yaitu 500.000, di sini akan Mak anggarkan untuk kebutuhan bulanan 150.000, untuk kebutuhan hariannya 300.000, dan untuk anak-anak 50.000. Yang kedua yaitu untuk kewajiban sebesar 30%. Yang pertama yaitu untuk bayar listrik dan air, di sini 150.000 rupiah, dan untuk arisan di sini 360.000. Karena kewajiban di sini hanya anggarannya 300.000 sehingga masih kurang 210.000. Selanjutnya untuk 20%-nya yaitu untuk dana darurat, sedekah, dan juga tabungan ini 200.000, maka akan emak gunakan untuk subsidi bayar arisan yaitu sebesar 200.000, masih kurang 10.000. Nah, di sini Bunda bisa membantu dengan mencari penghasilan tambahan. Bisa dengan membuat kue, membuat gorengan. Nah, kalau memang Bunda ini tidak ada modal, Bunda bisa menjual jasa ya, seperti jasa menitipkan anak, jasa ojek, pulang pergi sekolah, bisa jasa cuci gosok, dan lain-lain. Intinya Bunda bisa memenuhi kebutuhan Bunda dengan membantu mencari penghasilan tambahan. Dan demikianlah vlog emak kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk bunda-bunda semua, dan juga bisa bermanfaat untuk bunda-bunda yang membutuhkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.